Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi bab 3 terkait dengan pemberantasan korupsi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus paham dulu makna korupsi. Korupsi itu secara bahasa berasal dari kata korup yang artinya adalah busuk atau perilaku jahat. Secara istilah yang sering digunakan oleh masyarakat umum, korupsi itu adalah sebuah tindakan yang mengambil atau memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya dengan cara ilegal atau melanggar aturan, itu korupsi. Nah, bagaimana penindakan korupsi? Ada dua langkah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penindakan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor. Yang pertama, langkah itu adalah langkah preventif. Langkah preventif itu adalah langkah antisipasi agar kasus korupsi tidak terjadi. Cenderung pendekatan, ini langkah preventif. Banyak cara dilakukan untuk melaksanakan langkah preventif penegakan atau menghindari tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah langkah pembentukan materi atau pelatihan atau semacam dorongan melalui pendidikan. Jadi pendidikan anti korupsi sejak dini dilakukan, itu bisa termasuk langkah preventif dalam mencegah korupsi. Sehingga harapannya ketika anak-anak sekolah dikenalkan sejak dini bagaimana perilaku korupsi, dampak korupsi itu apa, modus-modus operandi korupsi itu bagaimana, siapa pihak yang dirugikan ketika terjadi korupsi, maka itu bisa menjadi salah satu langkah preventif dalam menjaga agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah langkah represif. Langkah represif itu apa? Langkah represif itu adalah langkah penindakan ketika terjadi tindak pidana korupsi. Ada dua cara dalam melaksanakan langkah represif ini. Yang pertama adalah langkah pembuatan undang-undang. Pembuatan undang-undang untuk menjaga agar korupsi tidak terjadi atau untuk menindak ketika korupsi terjadi. Banyak undang-undang yang sudah diproduksi dalam pencegahan atau penindakan korupsi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Langkah yang kedua yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam tindakan represif penanggulangan korupsi adalah dengan membentuk lembaga-lembaga yang memberantas tindak pidana korupsi. Sejauh ini ada beberapa lembaga. Satu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini juga dibentuk dalam rangka salah satunya adalah tindakan represif dalam penanggulangan korupsi. Wong lak korupsi, orang yang terbukti korupsi atau sedang disangka korupsi, maka bisa disidik atau dilidik oleh KPK. Kemudian ada yang namanya Indonesia Corruption Watch misalkan ya, sebuah NGO yang salah satu fungsinya adalah melakukan controlling terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Ini tugasnya adalah mengamati kekayaan yang dimiliki oleh seorang pejabat. Ketika pertama menjabat kekayaannya berapa, di akhir jabatannya berapa, rasio ndak, sesuai ndak, masuk akal ndak dengan gaji dan tunjangan yang dia terima. Ketika itu masuk akal maka lumrah. Tetapi kalau tidak masuk akal maka ini menjadi salah satu pijakan untuk proses penyelidikan. Saya kira itu materinya dipelajari di rumah dan di pondok masing-masing. Karena untuk semester ini, semester 1 hanya bab 1 sampai 3 bisa dipelajari berulang-ulang. Saya kira begitu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.